Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan, kasih setia dan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini, di mana kami diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas panjang hari ini. Pada saat ini, kami kembali mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu yang Engkau sampaikan pada pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah tenang. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, pada hari-hari ini banyak orang mudah sekali terpancing emosi dalam bertindak dan tidak tenang. Karena dalam keadaan tidak tenang, kita pun sering keliru dalam membuat keputusan, sehingga ini berimbas kepada tindakan yang ceroboh. Pengalaman saya, setiap pagi saya nyetir mobil untuk mengantar anak ke stasiun bis dan berangkat kerja. Dalam menyetir mobil harus tenang dan hati-hati. Saya harus mengambil keputusan untuk tidak terpancing emosi, karena saat pagi hari banyak orang mengendarai motor, mobil, saling mendahului dengan kecepatan tinggi untuk mengejar waktu, bekerja, dan ke sekolah. Demikian juga dalam hal rohani. Ketika kita dalam posisi tidak tenang, panik, gelisah, emosi, jengkel, marah, galau, tentunya akan sulit untuk berdoa. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat orang tidak bisa tenang dalam menjalani hidup, karena masalah, tekanan, tuntutan pekerjaan, pengaruh lingkungan, dan masih banyak lagi. Sampai kapanpun dunia tidak pernah memberikan rasa tenang bagi kita. Saudaraku, karena itu rasa tenang dalam diri orang percaya seharusnya tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekitarnya. Sebab rasa tenang itu sesungguhnya merupakan sebuah keputusan atau ketetapan hati. Sebesar apapun badai gelombang menerpa dalam kehidupan, kita bisa membuat keputusan untuk tetap tenang. Mengapa kita harus selalu tenang? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu Saudaraku, milikilah sikap positif untuk setiap situasi atau masalah yang terjadi. Bila sikap kita positif, maka hati dan pikiran kita dipenuhi oleh semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar.
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Selalu berpikiran positif itulah yang membuat kita tetap tenang, karena kita tahu benar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Kegagalan seringkali kita alami, bukan? Karena kita terlalu lemah atau masalah yang terlalu besar, tetapi karena kita sendiri tidak tenang menghadapinya. Dalam situasi apapun, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan mulia dan tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami memiliki hati yang tenang dan berpikir hal-hal yang benar dan bertindak dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.